Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, akhirnya kita telah sampai di part terakhir dari film Manatsu no Shonen. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di part kali ini, Sanpei dimasukkan penjara dengan kasus kepemilikan senjata api. Dan seluruh murid-murid kini juga telah mengecap Sanpei sebagai penjahat. Dan semua ini adalah ulah dari klub penyiar. Satoru dan yang lainnya pun memutuskan untuk menebus Sanpei. Tapi Yamada bilang kalau kasus kepemilikan senjata api membutuhkan biaya sebesar 500.000 yen untuk menebus. Karena hal itu, Yamada dan Kazuhiko meminta bantuan ibunya yaitu Setsuko. Karena Setsuko adalah wakil rakyat, jadi pasti mudah saja untuk menebus Sanpei dari penjara. Akan tetapi ibunya tidak mau, karena jika sampai dia membebaskan penjahat, maka nama baiknya sebagai wakil rakyat akan tercoreng. Setsuko sendiri diam-diam telah bekerja sama dengan perusahaan yang akan membangun mall di kota Tomimuro. Sedangkan Yamada dan Kazuhiko yang emosi karena ibunya tidak bisa menolong Sanpei. Mereka pun membuat rencana agar Sanpei bisa dibebaskan. Yang dimana rencana itu adalah menyebarkan berita kalau ibu mereka bekerja sama dengan perusahaan yang akan membuat mall di kota Tomimuro. Berita tersebut pun terdengar oleh klub penyiar dan mereka menyiarkan berita tersebut ke seluruh sekolah. Bahkan sampai ke seluruh kota yang membuat warga kota Tomimuro berunjuk rasa di kediaman Setsuko. Kini warga yang sebelumnya mendukung Setsuko, kini balik menyerang Setsuko. Sedangkan di tempat lain, tiba-tiba Sanpei dibebaskan. Satoru dan teman-temannya sangat senang karena hal tersebut. Tapi mereka bingung kenapa Sanpei tiba-tiba dibebaskan. Dan di sini Yamada dan Kazuhiko memberitahu kalau ini semua adalah rencana mereka, yang dimana mereka mengancam ibu mereka jika tidak ingin rahasianya terbongkar lebih dalam, maka ibunya harus membebaskan Sanpei. Mendengar itu, Sanpei pun terlihat tidak senang dengan cara mereka membebaskannya, karena mereka mengancam ibu mereka sendiri. Tapi Kazuhiko dan Yamada melakukan hal itu semua juga karena ibu mereka yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak ada waktu untuk mereka. Sementara itu di tempat lain, Setsuko minta untuk menyediakan ruko khusus bagi warga kota Tomimuro dalam mall yang akan dibangun, yang tentunya dengan harga yang murah agar warga kota Tomimuro bisa hidup lebih makmur. Mendengar itu, pemimpin perusahaan terlihat berpura-pura mengiyakannya. Sedangkan Sanpei sekarang sudah dianggap sebagai penjahat oleh seluruh warga kota Tomimuro. Bahkan ibu kantin menyuruhnya untuk libur kerja dulu karena tokonya menjadi sepi dikarenakan murid-murid takut kepada Sanpei. Di sisi lain, Satoru menemui Sena yang sedang bersama Subura. Satoru pun gak sengaja membicarakan kartu yokai. Dan Subura yang melihat kartu yokai, dia mengatakan kalau kartu itu mirip seperti yang digambar oleh ayahnya dulu. Mendengar itu, Satoru langsung menanyakan siapa nama Subura sebenarnya. Dan ternyata nama aslinya adalah Madoka. Satoru pun sangat senang karena dia telah berhasil menemukan anak Sanpei yaitu Madoka. Satoru pun pergi ke markas untuk mengabarkan hal tersebut. Tapi sayangnya Sanpei tidak ada di sana. Untungnya tak lama kemudian mereka berhasil menemukan Sanpei dan langsung mengabarkan dia telah berhasil menemukan anaknya di zaman ini. Tapi Sanpei terlihat kurang senang karena dia yang sudah dicap sebagai penjahat merasa malu ketika bertemu dengan anaknya. Akan tetapi Satoru menasihati Sanpei dengan bilang kalau Sanpei hanyalah korban asal tuduh saja. Mereka pun meminta Akina agar dia mau memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Karena dalam berita Akina sebelumnya, Akina mengedit video itu seolah-olah agar Sanpei terlihat seperti penjahat. Awalnya di sini Akina tidak mau memberitakan yang sebenarnya. Tapi Michiya juga mengancam kalau dia punya bukti rekaman suara yang menunjukkan kalau waktu itu Sanpei mencoba melindungi Akina dari senjata api yang berbahaya. Ditambah lagi Sanpei menasihati Akina agar menjadi jurnalis yang bertanggung jawab
Pada akhirnya Akina merasa bersalah dan dia pun minta maaf dengan cara menampilkan semua video tanpa diedit bahwa Sanpai saat itu mencoba melindunginya dari senjata api. Akina pun minta maaf kepada semua pihak dan dia berjanji akan menyiarkan berita secara jujur. Berkat berita tersebut, sekarang nama baik Sanpai telah kembali dan seluruh warga kota meminta maaf karena telah berprasangka buruk padanya. Dan karena nama Sanpai sudah menjadi baik kembali, Satoru and the Gang akhirnya mempertemukan Sanpai dengan anaknya yaitu Madoka. Tapi di sini Sanpai tidak memberitahukan kalau dia adalah ayahnya yang datang dari masa lalu. Namun meskipun begitu, Sanpai sangat senang karena bisa bertemu dengan anaknya yang masih hidup. Di sini Madoka bercerita kalau dulu waktu kecil, ayahnya yang berada di medan perang mengiriminya sebuah obat asma. Dan berkat obat itu, dia bisa sembuh, bahkan bisa hidup sampai sekarang. Sementara itu, Satoru pun mencoba ke rumah Seizen dengan memakai speaker. Dan dia bilang agar Seizen memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Satoru juga bilang dia tidak terima kalau kebebasan Seizen direbut oleh orang lain. Namun pada akhirnya, Satoru pun diajar oleh penjaga Seizen. Dan Seizen yang melihat perjuangan Satoru pun, akhirnya dia mulai tersadar dan akan memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Seizen pun secara diam-diam pergi dari penjaga agar bisa bertemu Satoru. Dan di sana Seizen memberitahukan kalau pada hari percobaan bunuh diri, dia sedang menerbangkan drone di atas gedung. Namun tiba-tiba dia didorong oleh orang misterius hingga terjatuh. Setelah itu dia diancam agar bilang kalau itu adalah percobaan bunuh diri. Selain itu mereka juga memberi imbalan dengan menawarkan akan memberikan ayahnya pekerjaan di mall yang akan dibangun di kota Tomimuro jika Seizen bilang seperti itu. Satoru and the Gang akhirnya menyimpulkan kalau kunci kasus ini ada di drone tersebut. Sedangkan di sisi lain, Yamada dan Kazuhiko yang membaca buku sejarah mengetahui kalau Sanpai akan mati di medan perang. Mereka pun memberitahukan itu kepada Sanpai dan melarang Sanpai untuk kembali ke masa lalu. Tapi Sanpai tetap akan kembali karena itu sudah menjadi takdirnya. Dia menyadari alasannya terlempar ke masa depan adalah untuk mendapatkan obat asma demi anaknya. Di sini Sanpai sudah ikhlas menerima takdirnya yang akan mati di medan perang. Sementara itu di tempat lain, ternyata Setsuko telah ditipu oleh asistennya yang bernama Yusu, yang ternyata dia bekerja sama dengan perusahaan pembangunan mall. Yusu menjual saham Setsuko tanpa sepengetahuannya, dan karena hal itu perusahaannya pun telah hilang. Selain itu juga, mall yang akan dibangun ternyata sangat tidak memberi keuntungan kepada warga kota Tomimuro. Setelah kehilangan semuanya, Setsuko pun menceritakan hal itu kepada Sanpai. Awalnya Setsuko ingin membuat mall itu agar menguntungkan bagi warga kota Tomimuro, tapi kenyataannya malah menjadi sebaliknya. Esok harinya, Seizen dengan dibantu klub penyiar akan memberitakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang dimana Satoru bukanlah yang menyebabkan dia bunuh diri, melainkan dirinya didorong oleh orang misterius yang menggunakan sarung tangan putih. Yamada pun menyadari kalau orang tersebut adalah asisten ibu mereka yang bernama Yusu. Satoru dan teman-temannya pun mengikuti Yusu untuk mencari bukti tambahan yang dimana mereka sampai di sebuah restoran. Dan di sana Yusu menemui pemimpin perusahaan mall. Di saat itu Ayaka datang dan membantu mereka dengan sebuah telepon agar Satoru and the Gang bisa mendengar percakapan mereka. Yang dimana inti percakapan itu adalah tentang pembangunan mall yang akan segera dilaksanakan. Selain itu mereka juga membahas tentang kembang api yang mereka sembunyikan di gudang perusahaan Setsuko. Mendengar tentang kembang api, Yamada pun memberitahukan ke yang lainnya kalau Sanpai bisa kembali ke zamannya dengan ledakan petir dan ditambah dengan bubuk misu yang ada dalam kembang api tersebut. Satoru dan yang lainnya pun semangat untuk mengambil kembang api agar Sanpai bisa kembali ke masanya. Mereka pun secara diam-diam masuk ke gudang dan di sana mereka juga menemukan drone yang mereka cari-cari selama ini. Akan tetapi saat mereka keluar, Satoru and the Gang dicegat oleh Yusu beserta anak buahnya. Di sini pun Satoru membayangkan menjadi preman kuat dan melawan mereka.
Padahal kenyataannya mereka babak belur, dan untungnya mereka berhasil kabur. Klub penyiar pun memberitakan isi video dalam drone tersebut, yang dimana terlihat kalau Yusu mendapatkan uang suap dari pemimpin perusahaan pembuat mall. Dan akhirnya dengan ini, kasus percobaan bunuh diri dari Seizen telah terungkap bahwa Yusulah pelakunya. Sedangkan Satoru kini dibebaskan dari hukuman karena terbukti tidak bersalah. Esok harinya, Satoru dan teman-temannya membantu Yamada untuk membuat mesin waktu agar Sanpai bisa kembali ke zamannya. Setelah bekerja sama, akhirnya mesin tersebut telah jadi. Dan di sini Yamada dengan berat hati menunjukkan ke Satoru dan yang lainnya kalau Sanpai tidak akan kembali lagi ke zaman ini. Hal itu karena dalam buku sejarah menunjukkan bahwa Sanpai mati dalam medan perang. Mendengar itu, tentu saja Satoru dan yang lainnya sangat shock. Lalu mereka melarang Sanpai untuk kembali ke masanya. Tapi Sanpai menguatkan mereka dengan bilang bahwa ini sudah menjadi takdirnya. Sanpai pun berpamitan dengan Satoru dan yang lainnya. Malamnya, hari keberangkatan Sanpai akan segera tiba. Satoru dan yang lainnya pun berterima kasih ke Sanpai karena telah merubah mereka menjadi manusia yang lebih baik. Sanpai pun masuk ke ruangan mesin waktu dan tidak lama setelah itu petir menyambar. Sanpai pun berhasil kembali ke zamannya dan mereka menyalakan kembang api sebagai tanda mereka sudah ikhlas. Dan di akhir cerita, kota Tomimuro sudah bebas dari pembangunan mall. Dan Setsuko berjanji sebagai wakil rakyat, dia akan menjadikan kota Tomimuro menjadi lebih makmur. Oke, sekian pembahasan film Manatsu no Shonen. Dan di film ini mengajarkan tentang memperjuangkan kebenaran. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.